agama dari Ustadz Muhammad Yazid MAG. Mudah-mudahan dengan tausiahnya nanti dapat meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Yaitu kami persilahkan untuk Ustadz Muhammad Yazid MAG untuk memberikan ceramahnya sekaligus menutup dengan doa. Kepada Ustadz kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita nikmati, selalu diberikannya kepada kita. Baik kita dalam keadaan sadar atau tidak sadar, baik dalam keadaan beriman ataupun tidak beriman, baik dalam keadaan bangun ataupun tidur, nikmat dan kasih sayang Allah selalu dilimpahkannya kepada kita. Nikmat-nikmat itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang sekira-kira artinya, jika seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Secara logika, secara pikiran kita sebagai manusia, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, bahwa kita tidak akan mampu menghitung-hitung nikmat Allah, itu memang benar adanya. Kenapa benar? Karena setelah kita berpikir, berenung, kemudian kita hayal-hayalkan, benar memang bahwa nikmat dan kasih sayang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sungguh banyak sekali. Di dalam diri kita ini semuanya nikmat Allah. Dulunya kita tidak ada, kemudian kita ada. Waktu penciptaan kita pun nanti insya Allah, kalau seandainya panjang waktu, insya Allah akan kita sampaikan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup kita ini.
dari dahulu sampai dengan saat ini. Kemudian nanti kita mau kemana? Bagaimana prosesnya? Kalau nanti ada waktu, insya Allah akan kita sampaikan. Untuk apa kita sampaikan ini nanti? Untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang kita di dalam menjalani kehidupan ini seakan-akan bahwa apa yang kita rasakan pada saat ini, inilah yang sebenar-benarnya kehidupan. Bagaimana kehidupan kita pada saat ini, bagaimana rizki yang kita miliki pada saat ini, apa kegiatan-kegiatan yang selalu kita jalankan saat ini, seakan-akan bahwa inilah hakikat hidup, bahwa inilah sesungguhnya kehidupan. Padahal setelah kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan, dan kemudian kita lihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menerangkan bagaimana sebenarnya kehidupan kita ini, bahwa pada dasarnya kehidupan kita ini ada ruh, ada jasad. Bagaimana awal mula penciptaan ruh, dari mana ruh berasal, bagaimana jasad, bagaimana awal penciptaan jasad, kemana nanti ujungnya jasad. Kalau ini nanti kita ketahui, insya Allah akan menjadi renungan kepada kita, akan menjadi pemikiran kepada kita bahwa pada dasarnya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar, dan sama-sama kita melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sama-sama kita dalam menyambut bulan suci Ramadan yang insya Allah kita semuanya yang hadir ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam, tak lupa dan tak bosan-bosannya juga kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi kita, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam, Nabi yang telah memperjuangkan kalimat tauhid, yang tujuan daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, kesejahteraan kita, mulai daripada dunia hingga akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kiranya di yaumil mahsyar kita semua mendapatkan syafaat beliau dan masuk ke dalam surga bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa ataupun Kepala RT ya, namanya ya, Ketua Kadus Lorong 1 atau Lorong 2 Pak Imam? Dusun Sejahtera, yaitu pengurus daripada musala. Kemudian juga yang kita hormati pengurus musala An-Nur Dusun Sejahtera, Desa Laimotong. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga adalah BPG ataupun yang mewakili yang berhadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, ustadz dan juga ustazah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang di sini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tetap dalam bingkai penghormatan kami. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, bahasa apa kita ini buat nih kira-kira? Bahasa Indonesia ya. Ada yang nggak tahu bahasa Pak? Tahu? Karena biasanya kalau bahasa Pak atau bahasa Boang
itu lebih apa namanya itu? Lebih, kalau bahasa kita lebih ket-ket gitu ya. Lebih enak kita mengungkapkan kalimat-kalimatnya. Tapi kalau bahasa Indonesia, karena memang kita kadang-kadang tidak terbiasa dalam berbahasa Indonesia di rumah dan di pergaulan sehari-hari, kadang kurang begitu nikmat dalam menyampaikannya. Tapi baiklah, insya Allah kita akan menyampaikan tausiah ini dengan bahasa Indonesia, karena ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum tahu, yang belum mengerti bahasa pak-pak atau bahasa buang, walaupun kadang-kadang sudah lama tinggal di daerah ini ya. Karena biasanya kalau tinggal daerah ini tidak pun lama udah tahu itu, karena enak sekali mempelajari bahasa pak-pak dan bahasa buang. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perlu perkenalan Bapak Ibu. Untuk apa perkenalan? Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sah. Nanti kalau sudah kenal benar sayang, betul nggak sayang sama saya? Apa buktinya? Nanti harus ada buktinya. Jangan hanya bilang sayang tapi tak ada bukti. Buktinya apa nanti? Buktinya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doakan saya. Mudah-mudahan kita semua dan juga saya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, serta selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita yang hadir ini, amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena ada nanti kadang-kadang sedikit diganggu oleh batuk, karena kurang sehat sedikit ya. Nanti kadang-kadang saya minum, kadang-kadang saya batuk. Mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Demikian juga nanti ilmu, mungkin ceramah tausiah ini yang saya sampaikan ini hanyalah ala kadarnya, untuk sekedar mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga mengekspresikan kegembiraan kita bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku, kata Rasul. Kalau dia mencintaiku, maka nanti di akhirat dia bersamaku masuk surga. Ini tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berapa kali peringatan Isra dan Mi'raj dilaksanakan di desa ini, demikian juga di desa-desa yang lain, terkadang juga kita diundang, kita hadir, tapi kita tetap semangat. Inilah jalan satu-satunya untuk kita nanti bersama dengan Rasulullah masuk ke dalam surga. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka dengan demikian, maka pada malam ini, walaupun ada kegiatan kita, walaupun terkadang kesibukan kita banyak, tetapi demi untuk cinta kita, gembira kita menyambut bulan suci Ramadan, akhirnya kita hadir kemari. Apalagi panitia mulai 2 hari yang lalu sudah sibuk mempersiapkan acara ini, tentu nilainya lebih besar daripada kita yang hadir. Kita yang hadir saja juga nilainya besar, apalagi panitia yang sudah bersusah payah dalam terlaksananya acara ini demi untuk kesuksesan peringatan Isra dan Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan pada malam ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
mengawali tausiah tentang masalah Isra Mi'raj, ini sudah tidak asing lagi kepada kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah sering kita ikuti tentang masalah peringatan ini. Sudah banyak kita dengarkan sejarah-sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi terkadang di antara kita sudah panjang umurnya. Ada yang umurnya 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, sudah sering mengikuti. Maka terkadang kita sudah hafal. Apalagi Pak Imam tadi sudah memulai tentang masalah kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun pun demikian, maka saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini sebelumnya saya tanya dulu ini. Kita harus sepakat berapa menit kita buat ceramah ini. Harus sepakat ya, harus tanamkan di hati kita. Kalau kita janji 2 jam, ya nanti jangan pulang sebelum 2 jam. Ini nanti saya ceramah 2 jam di sini, tinggal saya sendiri. Ibu-ibu udah pulang, bapak-bapak udah pulang. Berapa menit? 1 jam ya? 1 jam, baik. Kalau 1 jam berarti sekarang jam 9 lewat 19 atau lewat 20. Berarti nanti kita berhenti sekitar jam 10 lewat 15. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, peringatan Isra dan Mi'raj yang paling utama, inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj itu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj artinya adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita ceritakan kisah daripada Isra Mi'raj ini, dari 1 sampai seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha kemudian pulang, maka membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Oleh karena demikian maka kita singkat Bapak dan Ibu. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berkat takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, paling pertama dilakukan adalah ketika pada waktu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di antara pamannya Hamzah dan juga sepupunya yang bernama Ja'far. Beliau berbaring di dekat Ka'bah. Maka tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril ditemani oleh malaikat Mikail dan Israfil. Bertiga orang itu datang. Begitu sudah datang, maka tubuh Nabi Muhammad SAW langsung mereka angkat. Mereka angkat langsung dibawa ke dekat sumur Jam-Jam. Untuk apa dibawa ke dekat sumur Jam-Jam? Untuk disucikan hatinya, dilapangkan dadanya. Sebelum disucikan dada Nabi, terlebih dahulu dibelah. Dibelah oleh malaikat Jibril dari bawah leher sampai ke atas perut. Dibelah, kemudian dibersihkan hati Nabi sebanyak 3 kali dengan sumur Jam-Jam. Lalu kemudian diambilkan lagi suatu tempat yang terbuat dari emas yang berisi penuh dengan hikmah. Lalu hikmah itu diisikan ke dada Nabi dan hati beliau, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam keadaan bersih, dalam keadaan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sempat nanti kita memahami, ini ada kalimat bahwa dibedah dada Nabi untuk disucikan. Berarti terpikir kita, kalau disucikan berarti hati dan dada Nabi itu kotor. Padahal hati Nabi bersih, dada Nabi lapang. Tetapi untuk apa ini disucikan?
Inilah hikmah peringatan Isra dan Mi'raj. Disinilah intinya. Ternyata kalau ingin berjumpa dengan Allah, kalau ingin beramal dengan tenang, harus terlebih dahulu hati kita ini disucikan. Terlebih dahulu hati kita ini disucikan, dibersihkan. Karena terkadang ada di antara kita berat melaksanakan ibadah. Terkadang berat sekali melaksanakan sholat. Sudah waktu azan zuhur, kita tetap bekerja. Sudah masuk waktu asar, kita juga masih menimbang sawit. Sudah masuk waktu maghrib, kita masih menjagai kelapa sawit kita. Kalau kelapa sawit biar enggak dicuri orang. Sudah masuk isya, kita masih belum pulang karena belum selesai diangkut. Sibuk kita. Berat sekali melaksanakan ibadah sholat. Berat sekali melaksanakan ibadah puasa. Kenapa demikian? Karena ternyata hati kita belum kita sucikan. Maka hikmah peringatan daripada Isra itu, dada Nabi Muhammad SAW sebelumnya dibersihkan. Itu sebagai gambaran kepada kita bahwa kalau kita juga ingin dalam melaksanakan sholat, dalam melaksanakan ibadah, ringan rasanya bagi kita, mudah rasanya bagi kita, terlebih dahululah hati kita ini kita bersihkan dan kita sucikan, Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya di dalam diri kita ini adalah tadi udah kita sampaikan, di dalam diri kita ini ada dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Di dalam diri kita ini ada dua, Bapak Ibu, makhluk Allah yang sangat sempurna. Apa dia? Yang pertama disebut dengan ruh. Walaupun di dalam diri kita ini tidak nampak, begitu kita lihat tidak tahu kita di mana ruh, bagaimana bentuk rupanya, bagaimana keadaannya pada saat ini, sedang ngapain ruh itu, mirip enggak dengan wajah kita. Itu rahasia Allah. Tidak bisa kita lihat karena kita masih dalam makam-makam yang seperti saat ini kita rasakan. Tidak terasa bagi kita ruh itu. Padahal ruh itu ada. Ruh itu ada pada diri kita. Kalau seandainya nanti ruh itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpisah dengan jasad kita, maka jasad kita ini akan mengalami yang namanya kematian. Begitu kita lihat saudara kita, atau abang kita, atau orang tua kita, atau tetangga kita meninggal dunia, berarti itu tandanya bahwa ruh yang ada pada dirinya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terpikir kita, bagaimana ruh itu kok bisa ada? Kapan dia ruh bersama dengan jasad? Kapan dia berjumpa dengan jasad? Kalau jasad ini nggak usah lagi saya ceritakan. Karena jasad ini udah tahu kita mana jasad. Ini kepala, ini kaki, ini tangan, muka. Ada organ luar, ada organ dalam. Ini nggak perlu lagi kita bahas. Tapi ini masalah ruh. Walaupun kajian-kajian daripada jasad ini, kalau kita pelajari satu persatu melalui ilmu biologi ataupun ilmu pengenalan tubuh, maka di dalam diri kita ini pun, di dalam jasad ini pun menambah iman. Tapi coba dulu kita lihat, di mana ruh itu, kapan dia masuk, kemudian bagaimana nanti jadinya. Ruh yang ada pada diri kita sebenarnya itu adalah suci, bersih, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ruh, kemudian ruh itu mau ditiupkan ke dalam janin, maka sebenarnya ada ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu bi rabbikum, kata Allah.
Bukankah aku ini Tuhanmu? Ini ruh ini belum dimasukkan ke janin. Allah menanya dulu. Karena pada saat dijadikan itu ruh itu datangnya di dalam ayat Al-Qur'an disampaikan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, kata Allah. Apabila sudah kami sempurnakan jasad itu, maka kami tiupkanlah ruh itu kepadanya. Jadi waktu janin berada di dalam rahim ibu, sewaktu umur 120 hari, disitulah ruh itu dimasukkan. Disitulah ruh kita itu dimasukkan ke janin, disatukan dengan janin berada di rahim ibu kita. Nah, di situ, bagaimana itu ruh itu masuknya? Ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses penciptaan jasad, proses penciptaan ruh berbeda. Kalau jasad diciptakan dari tanah. Jasad kita ini, yang nampak ini, yang terasa ini, diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu dari tanah. Kalau ruh dari mana? Ruh itu datangnya langsung dari Allah. Ditiupkan oleh Allah pada umur 120 hari. 40 hari kita berada dalam kandungan ibu. Awal-awalnya itu nutfah. Itu masih air yang hina. Ditunggu 40 hari kemudian, maka menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari kemudian, maka menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging inilah 120 hari. Disitulah dimasukkan ruh. Ditiupkan oleh Allah melalui malaikat. Setelah dia masuk ke dalam jasad, sebelum masuk ke dalam jasad, itu ditanya duluan oleh Allah. Alastu birabbikum. Apakah benar aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada ruh. Apa kata ruh? Katanya, bala syahidna ya Allah. Benar, engkau Tuhanku ya Allah. Jadi ruh kita itu tunduk patuh kepada Allah. Taat dia kepada Allah. Nggak mau melawan Allah. Tetapi begitu dimasukkan ruh itu ke dalam jasad, ke dalam janin, kemudian menyatu dengan janin, disinilah terjadi proses sehingga ruh ini terkadang malas beribadah. Kenapa? Karena disatukan dengan jasad. Jasad ini adalah jasad yang kasar, yang terbuat dari tanah. Di sini makanya badan kita ini berat ibadah, berat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, berat sholat, berat puasa, berat bersedekah. Karena ruh sudah menyatu dengan jasad, sementara jasad dilengkapi dengan hawa dan nafsu. Digoda-goda lagi oleh syaitan, sehingga berat rasanya untuk melaksanakan ibadah. Maka bagaimana caranya? Setelah kita sudah lahir ke dunia, kita singkat, sudah lahir ke dunia, kemudian pada saat ini kita sudah hidup. Kita sudah melaksanakan aktivitas, ada yang sudah anak-anak, ada yang sudah remaja, ada yang sudah gadis, ada yang sudah jadi ibu rumah tangga atau jadi ayah. Kemudian pada saat ini kita rasakan masing-masing, ada yang sudah jadi kakek, ada yang sudah jompo, udah tua. Maka untuk supaya kembali ruh kita, jasad kita ini bersih seperti semula, maka perlulah ruh itu kita latih, jasad ini kita latih. Ruh itu dilatih dengan apa? Ruh itu dilatihlah dia dengan zikir. Dengan zikir. Makanan ruh kita Bapak Ibu, zikir. Ingat kepada Allah. Apakah kita menyebut Allah, Allah? Itu makanannya. Apakah kita berzikir dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah? Itu makanannya.
Jadi kalau terasa kepada kita jasad kita ini makan dalam keadaan kenyang, kemungkinan pada saat ini ruh kita itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga dan haus. Makanya ketika kita jarang berzikir, jarang menyebut Allah, disinilah berat. Jasad ini nggak bisa dikendalikan lagi. Karena bukan lagi ruh yang mengatur jasad ini, yang mengatur hawa nafsu, yang mengatur syaitan. Ya kalau udah syaitan yang ngatur, kita sudah tahu. Kalau kita sholat, syaitan itu nggak diam. Ada yang nangis, ada yang bersedih. Ini Bapak Ibu datang kemari, syaitan nangis tuh. Ada yang di luar nangis itu, tapi nggak nampak kita. Sedih dia itu kita hadir kemari. Kenapa? Karena kita mencari ridho Allah. Makanya mereka nggak diam. Sudah sampai di sini pun digoda-goda itu. Syaitan itu selalu menggoda-goda kita. Kadang mata kita lah. Nanti lihat, perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada menguap. Itu racun setan. Saya masih berkuar-kuar ceramah, dia udah Saya masih berkuar-kuar, dia udah nggak dengar lagi dia suara mic. Speaker keras, tapi dia nggak dengar lagi. Dia udah asik dengan tidurnya. Kenapa? Diracuni oleh syaitan. Makanya nggak semangat dia. Karena syaitan tuh nggak pernah diam menggoda kita. Sedih dia kalau seandainya kita dalam keadaan beriman, bertakwa, berzikir. Maka isilah hati kita tadi dengan zikir. Mana dalilnya bahwa makanan ruh kita itu adalah zikir? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi. Qulil anfal lillahi war rasul. Pas di kalimat itu innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini dalilnya ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini maksudnya ini. Maksudnya ayat ini, kalau disebut nama Allah, maka ruh kita itu bergetar dia, teringat dia terus. Allah, Allah, Allah. Makanya kita dianjurkan berzikir Bapak Ibu. Minimal zikir kita apa? Minimal sholat. Sholat juga banyak zikirnya. Di dalam melaksanakan sholat, di situ ada zikir, banyak sekali zikir. Membaca Al-Fatihah, zikir. Kemudian membaca kalimat-kalimat yang ada di dalam sholat, zikir. Ditambah lagi kita umpamanya setelah selesai kita sholat, lalu kita berzikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang sudah mengambil tarekat, udah suluk, diajarkan juga zikir-zikir di dalam anggota tubuhnya, di dalam dirinya itu, di dalam hatinya ada zikirnya, di dalam jantungnya ada zikirnya, di paru-paru, kemudian semua anggota tubuh itu dilatih dengan berzikir. Ketika sudah terbiasa dengan itu, dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah tarekat, yang orang-orang suluk, disebut nama Allah, bergetar hati kita. Umpamanya, kalau terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergetar hati kita itu. Oh, waktu sholat sudah sampai. Kita tinggalkan terus pekerjaan-pekerjaan kita. Kita tinggalkan terus kegiatan-kegiatan kita untuk melaksanakan sholat. Inilah kunci, inilah hikmah disucikan dada Nabi. Untuk kita juga begitu, kita sucikan diri kita ini, kita sucikan hati kita, kita isi dengan zikir. Kalau seandainya terasa kepada kita agak berat melaksanakan ibadah, berat melaksanakan puasa,
Sadar kita terus, waduh, mungkin saya kurang berzikir ini. Cobalah berzikir sedikit-sedikit. Ingat Allah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah kalau kita latih, maka nanti akan ringan sendiri dalam melaksanakan ibadah sholat. Puasa mudah, nggak payah puasa. Nikmat rasanya. Kalau kita sudah berzikir, kemudian kita sudah ikhlas karena Allah, sholat itu nikmat, Bapak Ibu. Terasa tenang hati kita. Enak kita dalam melaksanakan pekerjaan. Mudah kita berpikir. Rizki kita akan selalu bertambah-tambah. Pekerjaan kita sedikit, tapi hasilnya banyak. Ini kalau kita sudah bertakwa kepada Allah. Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin dalam kehidupan ini banyak persoalan-persoalan A, B, C, berdatangan terus persoalan itu. Tapi kalau kita selalu dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, semua persoalan-persoalan itu akan mudah kita menjalaninya. Ada saja jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Ini kita kan nggak gitu Bapak Ibu. Terkadang, susahnya hidupku ini. Ngeluh kita. Bagaimana ini? Ini sudah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, perlu lagi kue, perlu daging, perlu lagi baju anak, perlu lagi ini itu. Pening kadang-kadang memikirkan. Padahal di dalam kehidupan kita, habis terkadang waktu kita sibuk kita. Dari pagi sampai malam. Selalu kita berpikir untuk harta, untuk dunia, untuk kehidupan, untuk anak-anak. Itu saja yang terpikir. Ada lagi sebagian manusia tidak seperti itu. Lebih daripada itu. Belum lagi terbit matahari, dia sudah mengambil peralatan untuk bekerja. Kalau mau jualan di pekan, belum lagi waktu subuh, dia sudah berangkat. Pulangnya setelah Isya. Tetapi bagaimana kehidupannya? Apa tenang? Kalau tidak ibadah, kalau tidak diisi ruh ini dengan zikir, kalau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, jangan harap dapat kesenangan. Punya harta iya, punya rumah berkilat-kilat iya, punya kebun luas iya. Tapi bagaimana kehidupannya? Apakah senang dia dalam menjalani kehidupan? Enakkah dia dalam menjalani tidur? Enakkah dia dalam menjalani apa kegiatan-kegiatan sebagai menjalani kehidupan? Belum tentu dapat kenikmatan. Belum tentu dapat keberkahan. Kalau tidak dekat kepada Allah. Maka yang perlu sebenarnya bukan kekayaan dunia, memang perlu. Perlukah kita kaya? Perlu. Perlukah banyak harta? Perlu. Untuk apa? Supaya kita bisa bersedekah. Supaya kita bisa tenang beramal. Karena umpamanya ini nanti kita di bulan puasa ini, ada 3 tipe orang yang melaksanakan puasa untuk menghadapi berbuka puasa. Ada 3. Tipe yang pertama adalah dia istrinya akan bertanya kepada suaminya, "Bang, hari ini kita buka di mana?" Ini orang kaya ini, banyak uangnya ini. "Bang, hari ini kita buka di mana?" Berarti dia sudah membayangkan buka bersama di kafe itu. Sudah bosan kafe ini, masuk kafe sana. Sudah bosan di tempat ini, pergi di sana. Ini orang kaya ini. "Bang, nanti malam kita buka bersama di mana?" Banyak uangnya itu. Lalu tipe yang kedua, ada lagi tipe yang kedua, apa? "Bang, nanti bukaan kita apa?" Ini sedang ini. Apakah mau kolak, apakah mau pecel, atau mau goreng ayam? Ini sedang ini. Bukanya di rumah. Ada satu tipe lagi nanti yang buka puasa. "Bang, nanti kita buka enggak ya?"
Ini miskin betul lah itu. Sampai buka puasa pun takut dia apa buka atau enggak. Ini tipe-tipe. Perlukah harta pada kita? Perlu. Tapi gunakanlah harta itu, carilah harta itu dengan ridho Allah. Cari harta itu dengan benar. Jangan sampai kita mengumpulkan harta dengan cara yang salah. Ada umpamanya harta kita dari hasil judi, ada harta kita dari hasil korupsi, ada harta kita dari hasil menipu, ada harta kita mengumpulkan harta tapi tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan yang lain. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena inilah bedanya ruh dengan jasad tadi. Ruh begitu sudah masuk ke dalam diri kita, kemudian nanti dicabut oleh malaikat Israel dari jasad, ruh tidak mati. Ruh tetap hidup. Dialah nanti yang akan disiksa. Dialah nanti yang akan menerima azab atau konsekuensi dari apa yang kita kerjakan di hidup ini. Badan, jasad yang terkadang kita sayang-sayangi ini jasad ini kan sayang sekali kita ini. Apa yang ingin kita makan, cari. Makanan apa yang diinginkan oleh badan ini, cari. Mau ayam, mau bebek, mau kambing, cari. Kemudian pakaian apa yang ingin kita pakai, beli. Kemudian kemana ingin jalan-jalan, ke pantai, ke tempat wisata, ke Medan, ke Banda Aceh. Capek di tempat yang dekat, pergi ke tempat yang jauh. Jasad, ternyata Bapak dan Ibu, jasad yang kita sayang-sayangi ini nanti akan kembali kepada semula, yaitu kembali ke tanah. Jasad yang kadang-kadang tidak kita beri kena pasir ini, tidak kita kasih karena lumpur ini nanti akan hancur, akan kembali ke tanah. Yang terbuat dari air akan menjadi air, yang terbuat dari yang tulang-tulangnya akan keropos, hancur, dikuburkan di belakang rumah, dibuat tempat sepetak, ditanam, ditutup, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Ditinggalkan suami kalau istrinya meninggal, ditinggalkan istri kalau suaminya meninggal, ditinggalkan anak-anak. Itu yang ditinggalkan itu jasad. Jasad yang waktu hidup ini kita sayang-sayangi. Kita sangat sayang sekali dengan jasad kita. Ternyata nanti kembali ke tanah. Sementara ruh kita akan menerima akibat daripada perbuatan-perbuatan kita semasa hidup di alam dunia. Maka ini perlu kita merenung-renung. Ya Allah, ya Tuhanku, kita bayang-bayangkan terus. Nanti ya Allah, sewaktu saya hidup ini, maka nanti akan saya meninggal dunia, akan mengalami sakaratul maut. Merenung kita Bapak Ibu. Setelah nanti didatangi malaikat Jibril, kemudian saya meninggal dunia, kemudian saya dikuburkan. Begitu dikuburkan, maka datang lagi malaikat yang menanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Mampukah kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu atau tidak? Demikian juga nanti setelah itu, maka kita akan masuk ke yaumil mahsyar, di tempat yang sangat luas, sangat panas. Kita berjalan ke sana kemari, mondar-mandir dalam keadaan siksakah atau dalam keadaan nikmat. Kemudian setelah itu maka kita akan berada di titian di yaumil hisab, ditimbang amal kita. Apakah amal kita lebih banyak berat ke kanan atau berat ke kiri? Kemudian nanti kita akan masuk ke titian siratal mustaqim. Yang titian siratal mustaqim juga itu di sana ada duri-duri yang mengkait. Ada juga nanti jembatannya yang sangat tipis, yang sangat tajam, yang sangat gelap. Selamatkah kita lewat atau tidak?
Apakah kita nanti masuk ke surga atau masuk neraka? Ini yang perlu kita bayang-bayangkan, yang perlu kita pikir-pikirkan, agar musalla kita ini rame, musalla kita ini bisa terisi. Kalau seandainya tadi Pak Imam Musalla menyampaikan kurang rame, kalau kita yang hadir ini, kalau bermanfaat ceramah kita hari ini, penyampaian saya pada malam ini, kemudian besok Bapak dan Ibu mengamalkannya, insya Allah nanti akan rame musalla kita ini. Kemudian juga tidak lagi ada yang meninggalkan puasa, tidak ada lagi yang meninggalkan sholat, tidak ada lagi yang meninggalkan zakat. Untuk apa tujuan kita hidup di dunia? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu setelah disucikan, maka di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan sholat. Sholat sunnah. Ada beberapa titik tempat Rasulullah melaksanakan sholat. Di tempat Rasulullah melaksanakan sholat itu semua diberkahi. Semua yang dilewati oleh Nabi pada waktu melaksanakan Isra perjalanan itu semua diberkahi. Beliau singgah di Madinah, sholat 2 rakaat, Madinah diberkahi. Kemudian singgah di Gunung Turusina, di sana juga diberkahi, Syria. Kemudian di Bethlehem, di tempat lahirnya Nabi Isa, juga tempat yang diberkahi, yang penuh dengan sejarah, sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melihat beberapa pandangan, beberapa sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau. Ajab-ajab yang dilihat oleh beliau sewaktu lewat itu sebagai gambaran kita sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mengalaminya nanti. Kalau kita lihat di dalam perjalanan itu, maka banyak sekali azab-azab sebagai gambaran tamsil kepada kita umat Muhammad. Ada beliau lihat satu orang manusia yang selalu menghempas-hempaskan, membentur-benturkan kepalanya hingga pecah. Begitu sudah pecah kepalanya, maka kepalanya tadi kembali seperti semula. Balik lagi biasa. Dipecahkan lagi, balik lagi seperti biasa. Pecahkan lagi, begitu seterusnya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, ini orang yang bagaimana ini ya Jibril?" Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu." Sholat. Pada saat itu belum ada 5 waktunya, tapi sholat. Gambaran umat Nabi Muhammad yang tidak mau melaksanakan sholat. Pecahkanlah kepala sendiri. Pecah. Balik lagi seperti biasa. Pecahkan lagi. Sakit nggak kira-kira itu? Sakit apa enggak itu? Sakit. Kalau nggak percaya, nanti pulang Isra coba dulu. Kan ada dinding masing-masing kan? Kalau dindingnya terbuat dari kayu, jangan di situ. Tiang listrik cari. Coba dulu empaskan, jangan sampai pecah. Karena kalau pecah, innalillah, sampai benjol-benjol aja 5 kali, tang. Jangan pakai topi lepaskan dulu biar enggak ada lapisnya. Kalau sakit itu masih di dunia. Begitulah sakitnya. Itu hanya gambaran sedikit saja. Cuman itulah gambarnya. Empaskan, tang. Udah benjol nanti, sakit rupanya. Begitu sudah terasa sakit, ya udah. Begitu datang azan zuhur, langsung bersiap-siap melaksanakan sholat. Itu. Lalu di dalam perjalanan itu juga Nabi Muhammad SAW melihat seseorang yang menanam. Kemudian begitu ditanam langsung tumbuh. Begitu tumbuh langsung dipanen. Begitu setiap hari. Tanam, tumbuh, panen. Tanam, tumbuh, panen. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, ini orang yang bagaimana?" Apa kata malaikat Jibril? "Ya Muhammad, inilah gambaran umatmu
yang suka bersedekah, yang suka menggunakan hartanya untuk keperluan umat Islam. Nah, jadi yang pada hari ini yang ada nyumbang-nyumbang, yang 50.000, ada yang 20.000. Nah, ini nanti di akhirat kita nanam ini Bapak Ibu. Nanam, tumbuh, ambil, panen. Begitu kita setiap hari itu. Nggak akan tinti. Selalu datang nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Jadi nggak ada istilahnya diazab, nggak ada. Karena bersedekah itu, satu kita sedekahkan, satu botol aqua kita sedekahkan, maka Allah balas 700 kali lipat. Bukan 1 kali lipat. Satu aqua kita sedekahkan, Allah ganti menjadi 700 aku. Berapa lusin itu? Satu aqua diganti 700. Udah nggak sanggup lagi mengangkat itu. Saya rasa Pak Guru Salihin suruh ngangkat gak sanggup lagi deh itu. 700 botol aqua. Itulah balasannya. Jadi nggak sembarangan. Ustadz ini ada-ada aja. Saya kemarin bersedekah 10.000, tetapi belum ada balasannya pada hari ini 7 juta. Seharusnya kan gitu tuh ya. 1.000 jadi 700.000. 1 juta jadi 700 juta. Nggak ada sampai sekarang. Karena pikirnya begitu dia bersedekah 10.000, pulang dia ke rumah, buka pintu, langsung nampak depan pintu. Enggak seperti itu. Balasannya diberikan oleh Allah. Selain juga kita di akhirat nanti menerimanya, di dunia juga kita terima. Lewat apa kita terima? Bisa saja pekerjaan kita lancar. Bisa saja apa yang kita tanam yang biasanya tidak banyak buahnya, jadi banyak buahnya. Bisa saja seharusnya itu tidak selamat, dengan bersedekah selamat dia. Bisa saja seharusnya kita sakit, tapi dengan bersedekah penyakit kita itu nggak jadi datang. Stop dia. Bisa saja kita sakit, disembuhkan oleh Allah. Banyak. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak sangka-sangka kita. Rupanya datang balasannya. Itu. Begitu maksudnya. Karena kalau seandainya langsung dapat balasannya, sama seperti orang sholat. Kalau seandainya begitu kita sholat, selesai sholat, buka sejadah, di bawah sejadah ada 100.000. Saya rasa nggak ada yang tinggal sholat. Nggak muat nih. Ini apa ini nggak muat nih. Musala ini nggak muat nih. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buka ram merah. Wah, rame kalau gitu. Tapi nggak seperti itu. Tapi tetap ada balasannya. Yakin kita bahwa Allah tidak tidur, Allah tidak diam, tidak bohong. Pasti dibalas oleh Allah. Lalu lanjut ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, kemudian sudah berkumpul di sana para ruh. Kemudian Nabi Muhammad, pendek cerita, langsung begitu qamat dikumandangkan, langsung Nabi Muhammad disuruh oleh Jibril, ditarik Jibril menjadi imam. Di sana ada ruh-ruh para nabi dan rasul. Berapa nabi dan rasul Bapak Ibu? 20 yang wajib kita ketahui. Semuanya 124.000 nabi dan rasul. Di situ kumpul semua sholat, mengimamkan Nabi Muhammad. Lalu setelah itu naik ke langit pertama. Begitu sampai di langit pertama, malaikat Jibril meminta kepada penjaga langit itu untuk dibuka pintu. Apa kata penjaga langit? Siapa di luar? Kata malaikat Jibril, saya Jibril. Bersama siapa engkau? Saya bersama Nabi Muhammad. Apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Sudah. Kemudian dibukalah pintu. Begitu dibuka pintu, maka Nabi Muhammad melihat Nabi Adam. Kemudian lagi naik ke langit yang kedua.
berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk di langit ketujuh, di depan pintu surga. Maka kemudian di pintu surga Nabi Muhammad SAW melihat di situ ada bacaan. Bacaannya, orang yang bersedekah pahalanya 10. Orang yang mengutangkan pahalanya 18. Jadi kalau kita memberi, kita berikan 1 botol minum kepada orang, pahalanya 10. Tapi kalau ada orang yang meminta utang kepada kita, minta pinjaman kepada kita, pahalanya 18. Lebih besar pahala meminjamkan daripada memberi tanpa. Orang yang minta-minta, ada orang minta-minta, kemudian kita kasih, itu pahalanya 10. Tapi kalau ada orang yang mengutang, minta utang, pinjam dulu uangmu 1 juta, ini mau megang ini, mau potong ayam, belum ada pula uang. Kasih bu, kasih terus. Pahalanya 18. Kasih. Besar pahalanya itu, kasih 18 itu. Kenapa? Maka Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, kenapa kalau memberi kepada orang minta pahala 10, tapi kalau meminjamkan kepada orang yang mengutangi pahala 18? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, kalau ada orang minta-minta, kemudian kau berikan, maka kemungkinan dia masih punya harta itu. Masih ada itu hartanya di rumah. Tapi kalau ada orang yang meminjam kepadamu, itu pasti sudah nggak ada lagi tuh. Sudah pasti itu nggak ada lagi uangnya itu. Makanya dia pinjam, ngutang, kasih. Pahalanya sangat besar. Nanti ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau ada yang seperti itu, begitu dipinjam langsung kasihnya, hubungi nanti saya, biar saya datangi. Tapi jangan minta-minta. Nanti begitu udah pinjam, datang SMS, Pak, udah dah mau Ramadan, uang kemarin mana? Jangan gitu, itu pahalanya udah kurang itu. Nggak usah minta-minta. Kalau bayarnya, kalau enggak izinkan. Ada di sini ibu-ibu mau gitu. Begitu pinjam orang kasih, enggak bayarnya izinkan. Yang luar ada katanya, yang sebelah kiri. Lalu di samping kiri dan kanan Nabi Ibrahim ada sekumpulan, di sebelah kanan ada sekumpulan orang, itu bersih sekali mukanya, bercahaya sekali. Lalu ada di sebelah kiri Nabi Ibrahim, itu ada sekumpulan orang yang di mukanya itu ada agak kehitam-hitaman. Ada tanda-tanda kesusahan, ketidakbahagiaan, cemberut gitu ya. Sebelah kanan, mana kanan nih? Sini ya. Sebelah kanan itu ceria, bersih, cahaya. Sebelah kiri agak gelap, agak suram. Tetapi yang sebelah kiri ini, mandilah orang itu ke suatu sungai. Begitu keluar dari satu sungai tadi, maka bercahayalah mukanya. Tapi masih ada gelap-gelapnya. Kemudian setelah itu mandi lagi ke sungai yang lain. Ada 3 sungai, mandi. Begitu keluar, maka cahaya mukanya semakin terang. Kemudian mandi lagi di sungai yang ketiga. Begitu dia keluar dari sungai itu, maka cahayanya samalah seperti orang yang di sebelah kanan Nabi Ibrahim tadi. Lalu Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, itu orang yang bagaimana ya Jibril? Ada yang bercahaya, ada yang gelap. Kemudian dia mandi, lalu terang. Maka kata Jibril, ya Muhammad,
Yang sebelah kanan ini, yang bercahaya ini adalah umatmu yang tidak ada mengerjakan kesalahan, tidak mau berjudi, tidak mau minum tua, tidak mau mengakali, tidak mau meninggalkan sholat, puasa, zakat, naik haji, dan lain-lain sebagainya. Sementara yang sebelah kanan tadi, yang sebelah kiri tadi, itulah umatmu yang suka mengerjakan kesalahan, tetapi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam hidup ini dia mengerjakan kesalahan, tidak mau mengerjakan kewajiban, malah mengerjakan yang dilarang. Tapi begitu akhir hayatnya mau meninggal, dia taubat, dia diampuni Allah. Inilah orang yang di sebelah kiri tadi. Tapi sedihnya yang di sebelah kiri ini, ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Baitul Ma'mur, masjid di langit ketujuh, maka di langit ketujuh itu ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur yang sangat luas. Di dalam masjid itu setiap hari masuk 70.000 malaikat, tidak keluar-keluar sampai hari kiamat. Setiap hari. Maka Nabi Muhammad melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur. Itu Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram di dunia, maka di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di sana, maka ikutlah golongan yang bersih, yang awal bersih tadi. Tinggallah orang yang ada warna-warna gelap-gelap tadi. Padahal sudah sama-sama bersih, sudah taubat kepada Allah. Tetapi dalam melaksanakan sholat ini, mereka tidak bisa ikut. Tinggal dia di sebelah kiri. Maka berangkatlah Nabi Muhammad SAW bersama Nabi Ibrahim dan juga para ruh-ruh yang lain melaksanakan sholat di Baitul Ma'mur. Memang mereka sudah bercahaya, sudah sama, tapi tetap ada bedanya. Maka bagi kita yang hidup di dunia ini, kemudian pernah melakukan kesalahan, pernah mengerjakan yang dilarang oleh Allah, pernah minum, kita langsung aja, pernah minum tua, pernah berjudi, pernah main game di HP, dan lain-lain lah. Saya nggak tahu namanya, Bapak ini tahu. Beliau tahu dia. Pernah juga tidak puasa, pernah juga dia tidak sholat, tapi dia taubat. Begitu mau akhir hayatnya dia taubat, istighfar, astagfirullah, nyesal dia dengan apa yang perbuatan. Astagfirullahaladzim, menetes air matanya karena menyesali apa yang telah dia perbuat. Dia benar-benar taubat kepada Allah. Begitu dia bertaubat, barulah ruhnya dicabut oleh malaikat Israel. Dosanya telah diampuni oleh Allah. Tapi nanti di akhirat masih tetap ada bekasnya. Masih ada bedanya, Bapak Ibu. Allah Maha Pengampun. Diampuninya dosa kita itu. Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan. Jadi kalau sekarang ini taubat, kemudian nanti subuh meninggal, itu masih diampuni oleh Allah. Kita ini kalau ada yang melakukan dosa, banyak maksiatnya, kemudian bertaubat, diampuni Allah. Diampuninya itu, bukan tidak diampuninya. Karena Allah maha luas pengampunannya. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan, kita perlu bertaubat, perlu minta ampun, membersihkan diri. Besok sore, nggak perlu tunggu sampai hari ini, kan puasa perkiraan sekitar hari Sabtu, ya. Biasanya orang mandi taubat pada hari Jumat sore. Mandi taubat, minta ampun kepada Allah, mandi taubat. Nggak usah tunggu-tunggu sampai nanti di hari Jumat sore. Besok sore. Atau malam ini tak dingin. Pagi. Sambil mandi pagi pasang niat. Bagaimana niatnya?
Sengaja aku mandi untuk taubat karena Allah Ta'ala. Guyur terus. Minta ampun terus kepada Allah. Ingat terus dosa-dosa kita. Dalam kehidupan ini banyak-banyak yang kita lakukan dosa. Kadang dosa terhadap Allah, kadang dosa terhadap orang tua. Kadang kita lalai terhadap orang tua kita. Ada terkadang tidak kita patuhi orang tua, tidak kita sayangi, tidak kita jenguk-jenguk. Atau bahkan ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak pernah kita jarahi. Sampai hari ini terkadang sebagian sampai kuburan orang tuanya pun tidak lagi menentu. Sudah ditutupi oleh rumput. Malah ada lagi yang lebih luar biasa. Bukan hanya seperti itu, sama kuburan orang tuanya pun dia sudah lupa entah di mana. Ada itu. Kadang ada di antara kita, tapi bukan kita di sini ya, orang-orang lain, orang luar, orang jauh. Begitu dia dari rumah menjelang Ramadan pergi mau ziarah. Begitu mau ziarah, sampai ke sana tengok-tengok, mana kuburan mama dulu ya? Nggak teringat lagi dia. Datang istrinya bilang, dulu datang suaminya, seingat saya dulu di sini. Kata istrinya, kubur mama udahnya apa? Udah dibawa arus air, nggak ada lagi, pulang aja kita. Kata istrinya, enggak ya ininya. Bersoal orang itu di situ karena sudah lupa terhadap kubur orang tua. Nah, ini termasuk anak yang apa ini? Anak yang lupa kepada orang tua. Padahal orang tua itu adalah orang yang sangat besar jasanya kepada kita. Tetapi banyak di antara kita lalai terhadap orang tua. Ibu kita, bapak kita. Dia yang melahirkan kita, dia yang mengandung kita. Tetapi begitu dia hidup, terkadang kita lupa. Terkadang kita lalai. Bahkan ada sebahagian kadang-kadang, ini menantu-menantu ini ya, menantu perempuan. Begitu dia masak, maka dibeda-bedakan antara orang tua dan mertua. Kalau mertuanya diantari masakan-masakan yang sudah dipanaskan selama 3 hari. Udah 3 hari panaskan lagi, 3 hari panas, udah besok panaskan lagi, lusa panaskan lagi. Itu diantarkan ke mertuanya. Kemudian kalau masih seger, baru masak, antar ke orang tuanya. Beda. Ini anak durhaka nih, menantu yang apa namanya itu? Apa yang inilah. Kalau bahasa Indonesia payah kita membahasakan. Kalau bahasa kampung ini namanya bukan menantu ini, hantu. Masa begitu? Kadang ada juga gitu. Datanginya juga orang tuanya, bawanya juga makanan. Nanti makanan megang bawanya juga. Tapi di dalam rantangan itu nasi 1 rantang. Ada juga ayamnya. Ayamnya 2 potong. Kuahnya banyak. Antar ke rumah orang tua. Begitu diantar ke rumah orang tua, dibawa anaknya 4. Sampai di rumah mertua, anak minta makan. Mak, makan mak, makan mak. Didengar oleh neneknya, kasihlah makan anakmu itu. Yang nggak cukup ini untuk bapak dan mama. Udah kalian kasih aja sama anak kalian. Mama dan bapaknya nggak dapat. Habis rantangan tadi dihabiskan oleh anaknya. Ini nggak sayang pada orang tua. Maunya orang tua kalau diantari rantangan, usahakanlah mereka kenyang. Kalau kita bawa anak kita, ya kita lebihkan 2 rantang bawa. Potong 2 bebek, 2 ayam, bawa. 1 ayam untuk anak kita, 1 ayam untuk orang tua. Ini enggak. Antar 2 potong, bawa anak 4. Berantemlah anaknya. Neneknya enggak dapat apa, tinggal kuahnya. Kuahnya lah cuma makan neneknya. Makan orang tua kita tadi. Anak durhaka. Sini enggak ada itu. Tempat lain. Insya Allah nggak ada. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian perjalanan Nabi dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, maka
Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah. Begitu dia bersujud, apa kata Allah? Ya Muhammad, mohonlah apa yang ingin kau mohon. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya Allah, Engkau telah banyak memberikan kelebihan kepada Nabi Ibrahim. Engkau memberikan mukjizat kepadanya. Engkau telah Engkau telah memberikan kepintaran kepada Nabi Ibrahim. Kemudian mukjizat dibakar, dia tidak terbakar. Demikian juga ya Allah, Engkau telah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk-makhluk gaib, bila bisa berbicara dengan jin-jin. Kemudian juga Engkau tundukkan kepadanya angin yang tidak Engkau berikan kepada nabi-nabi yang lain setelahnya. Engkau juga telah memberikan kelebihan kepada Nabi Isa. Nabi Isa Engkau jadikan dia bisa menyembuhkan penyakit kusta dan lepra. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dan nabi-nabi yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, aku menjadikan engkau menjadi kekasihku. Aku menjadikan engkau menjadi nabi-nabi ke seluruh alam. Aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah. Aku berikan kepadamu akhir-akhir surah Al-Baqarah sebagai catatan di Sidratul Muntaha. Aku jadikan umatmu adalah, engkau dan umatmu adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Aku jadikan umatmu adalah umat pertengahan dan lain-lain sebagainya disampaikan oleh Allah. Kemudian disampaikan oleh Allah, aku wajibkan engkau dan umatmu melaksanakan ibadah sholat sebanyak 50 waktu sebagaimana sudah saya takdirkan dari dulu sebelum alam dunia kuciptakan. Maka pendek cerita, Nabi Muhammad SAW pun menerima apa yang telah difirmankan oleh Allah. Maka kemudian turun dari Sidratul Muntaha, bertemu di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ada komentar. Lalu turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Apa yang kau terima dari Tuhanmu ya Muhammad? Aku menerima sholat sebanyak 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan itu. Umatku saja besar-besar, kuat-kuat, sedikit kewajiban mereka tidak mampu melaksanakan. Minta lagi, mohon kepada Allah supaya dikurangi kewajiban waktunya itu. Maka Nabi Muhammad pun melirik kepada malaikat Jibril, minta persetujuan. Maka malaikat Jibril pun mengangguk. Akhirnya kembali mereka ke Sidratul Muntaha, memohon untuk dikurangi. Maka dengan takdir Allah dikurangi 5. Turun lagi, disampaikan lagi oleh Musa, enggak sanggup, minta lagi. Bola balik Nabi Muhammad, kurangi 5. Akhirnya tinggal 5. Kata Allah, ya Muhammad, 5 waktu engkau kerjakan, tapi pahalanya sama seperti 50 waktu. Lalu kemudian turun kembali ke bumi. Begitu sampai di Mekah, belum sampai waktu subuh, Nabi Muhammad sudah kembali bersama dengan sahabat-sahabatnya. Lalu timbullah ujian yang lain, bahwa begitu sampai di Mekah, di rumahnya, maka kafir Quraisy tidak mempercayai perjalanan Nabi Muhammad tersebut. Kenapa mereka tidak percaya? Karena mustahil. Mustahilnya bagaimana? Perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu memakan waktu 1 bulan. Berangkat, kemudian pulangnya 1 bulan. Ini Nabi Muhammad tidak sampai 1 malam sudah pulang. Maka mereka tidak percaya. Ditambah lagi naik sampai ke Sidratul Muntaha, tambah tidak percaya lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu. Banyak di antara umat-umat Islam yang dulunya sudah Islam kembali kafir karena mengatakan Nabi Muhammad telah berbohong. Namun sahabat-sahabat yang kuat imannya, termasuk Abu Bakar, beliau tetap percaya apapun yang disampaikan oleh Nabi, beliau tetap percaya
bahwa itu benar. Jangankan itu, kalau Nabi yang mengatakan lebih dari itu yang ajaib-ajaib, kalau Nabi yang mengatakan saya percaya, makanya Sayyidina Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang benar, yang selalu membenarkan Rasulullah. 1 jam. Bagaimana? Tadi kita janji 1 jam. Kalau kita tambah setengah jam lagi, janji juga ini. Jangan nanti belum sampai setengah jam, sana udah kosong. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kita sambung beberapa menit lagi ya. Sabar-sabarkan saja, tahan-tahankan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini kita masuk tentang Isra Mi'raj dah selesai. Kita masuk tentang masalah puasa. Tadi apa lagi tadi? Penutupan ya? Penutupan sekolah, ada sekolah agama. Penutupan sekolah agama. Maka masuk kita materi yang kedua, yaitu penyambutan bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yubashiru ashabahu yaqulu qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftau abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi syayatin fihi lailatu khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Di dalamnya pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Isi kandungan daripada hadis ini adalah bahwa ketika bulan Ramadan nanti tiba kepada kita sekitar berapa hari lagi? Kalau Sabtu puasa, hari ini hari apa? Sabtu. Berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari lagi. 6 hari lagi ya. Begitu nanti masuk kepada bulan Ramadan, apa kata Rasulullah SAW? Pada bulan itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Syaitan-syaitan dibelenggu. Di dalam bulan itu ada namanya 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa yang memperoleh kebaikan pada bulan Ramadan nanti, maka dialah orang yang beruntung. Tetapi barang siapa Ramadan tiba, tetapi berlalu begitu saja, dia tidak memperoleh apa-apa, maka dialah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena di dalam bulan Ramadan itu dilipat gandakan akan balasan-balasan pahala-pahala. Udah ngantuk ini abang ini. Banyak kelebihan-kelebihan pada bulan Ramadan. Apalagi puasa, besar sekali pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa puasa itu adalah untuk Allah, milik Allah. Maka Allah lah yang akan memberikan balasannya.
Fa ana ajzi bihi. Saya yang akan memberikan balasannya. Jadi kalau kita bersedekah tadi, satu aqua dibalas 10 kali lipat atau bahkan sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu Allah yang akan memberikan balasan yang tidak terhingga. Nggak ada hingganya. Kenapa? Karena puasa itu untuk Allah. Allah sangat ridha, sangat sayang kepada kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam bulan puasa itu kita menjaga syahwat kita. Kita menjaga makan kita. Walaupun makanan-makanan itu adalah hasil keringat kita. Walaupun makanan itu halal kita makan. Tetapi pada siang bulan Ramadan kita bersengaja untuk tidak memakannya. Demikian juga minuman-minuman, padahal halalnya kita minum. Tapi karena ridho, kita ingin ridhonya Allah, saking taatnya kepada Allah, akhirnya yang halal pun milik kita sendiri kita tinggalkan. Disinilah datangnya ridho Allah tadi. Karena kita yang punya, bukan orang lain. Tetapi kita tinggalkan, rela kita. Saking cintanya kita kepada Allah, saking patuhnya kita kepada Allah, kita rela meninggalkan itu. Disinilah muncul keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sangat besar sekali. Jangankan di bulan Ramadan, seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi. Gembira saja kita dengan kedatangan Ramadan. Ini gembira datangnya bulan Ramadan. Allah haramkan jasad kita terkena api neraka. Jadi kalau seandainya nanti siangnya kita berpuasa, kemudian ditambah amalan sunnah, malamnya kita salat tarawih, ikuti terus. Puasa pertama, puasa kedua sampai ke 30, kalau nanti 30 sampai 30. Demikian juga tarawih. Malam pertama sampai malam terakhir kita ikuti. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan ibadah puasa karena memang karena iman kepada Allah dan juga karena ikhlas dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Begitu nanti malam Syawal, malam hari raya berkumandang, maka apa? Dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan berapa banyak dosa kita, berapa besar dosa kita diampuni oleh Allah apabila bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa dengan iman kepada Allah. Demikian juga dengan tarawihnya. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan mendirikan malam Ramadan, maksudnya salat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan salat tarawih, diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa, kemudian tarawih, kemudian nanti malam Lailatul Qadar juga dapat kita ikuti, dapat kita beramal di dalamnya. Dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sepotong-sepotong Bapak Ibu. Nanti ada juga gitu ya umat Islam. Aku bulan ini tandanya Islam dia. 3 dia puasaku. Pikirnya tanda Islam 3 puasa. Tahun kemarin 2. Ini 3 dia. Tarawihku pun 3 dia. Tanda Islam. Itu bukan tanda Islam. Itu tanda tidak beriman. Tanda tidak beriman. Maka nanti lihat aja.
Karena orang yang diwajibkan puasa itu Islam, baligh, berakal. Nanti lihat Bapak Ibu. Lihat. Kalau ada di siang hari bulan Ramadan tidak berpuasa, jangan marah. Jangan marahi. Kenapa? Mungkin saja dia tidak Islam. Mungkin saja dia tidak berakal. Jangan marahi dulu. Mungkin dia tidak berakal. Jadi lihat aja. Oh, dia berakal, ya saya lihat, pandainya cerita, pandai ngomong, tapi dia tidak puasa, berarti pintar itu. Tidak pintar. Kalau pintar pasti puasa. Kenapa dia puasa kalau pintar? Ya ini tadi. Berarti kalau dia pintar, berarti renung-renungkannya dirinya itu. Hidup ini sedang di mana, dari mana, bagaimana. Kalau saya tidak sholat, benturkan kepala. Kalau saya tidak puasa, apa nanti ajabnya diberikan Allah? Hidup ini paling 60 tahun, 63 tahun. Sebentarnya cuman kayak lama. Ada umur seperti Nabi Adam 900 tahun lebih. Gak ada. Kita di zaman sekarang umur 70 tahun ya udah jompo. 80 tahun nggak bisa lagi makan apa? Makan daging, nggak bisa makan ketan. Begitu makan sepokok langsung perutnya bergoyang-goyang. Begitu makan daging langsung sakit perut. Begitu makan telur pening kepala. Jadi hidup nggak lama. Kapan terakhir hidup kita? Wallahu a'lam. Karena kehidupan kita ini nggak tentu. Kadang yang meninggal duluan bapak-bapak dan ibu-ibu. Terakhir saya. Atau bisa juga saya duluan, tapi sebelumnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Meninggal dunia itu tidak seperti abjad. Kalau abjad mudah, A dulu. Siapa yang bernama A sini? Nah, dia dulu. Habis A, B. Habis B, C. Atau alif dulu, baru ba, baru sa, baru ta. Kalau saya ya. Terakhir. Saya kan ya, mana nama saya? Nggak ada ya, di luar. Yazid. Terakhir. Akan ada lagunya itu ya. Yang kaya mati, yang miskin mati. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ustadz nggak sayang sama Ustadz. Kalau Ustadz mati, kalau yang nggak Ustadz mati, siapa nanti yang nyolatkan? Siapa yang kapani? Maka Ustadz itu belakangan. Biar ada yang ngapani, ada yang sholatkan. Kalau dulu ada Ustadz, siapa yang nyolatkan nanti? Terakhir. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu terlalu terpikir sana sini harus begini. Kadang ada gitu umat Islam harus kaya raya, mobil harus mengkilat, rumah harus bertingkat, istri harus 4. Ada gitu bapak-bapak sini? Belum ada ya? Kalau izin ibu-ibu mau? Ibu? Enggak langsung dijawabnya. Enggak izin Pak. Jadi cukup ibu itu saja, tahan-tahankan. Bagaimanapun menderitanya. Jadi saya rasa biar tidak terlalu lama ya. Inti daripada peringatan Isra dan Mi'raj pada malam ini, mari sama-sama kita merenung. Mari sama-sama kita memikirkan bagaimana sebenarnya kehidupan ini.
mau kemana, kapan berakhir, nanti di akhirat kita selamat atau tidak, tergantung daripada amal perbuatan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahukah Anda, tahukah kita, pada saat ini ada jutaan manusia, pada saat ini miliaran manusia pada malam ini, pada saat ini yang sudah meninggal dunia, pengen balik hidup. Bayangkan dulu, dari zaman Nabi Adam sampai ke nenek kakek kita, berapa miliar orang yang sudah meninggal dunia. Mereka pada saat ini ingin sekali hidup, ingin sekali seperti bagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bisa sholat, bisa sedekah, bisa beramal. Tetapi apakah mereka bisa balik hidup? Tidak, tidak bisa. Padahal alangkah senangnya orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kalau seandainya diberikan kehidupan kepada dia satu hari lagi. Apa dikatakan dalam Al-Quran? Fasaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tunda kematianku, kalau seandainya Engkau hidupkan aku kembali, ya Allah, aku akan mensedekahkan hartaku seluruhnya. Itulah yang mereka sesali dan menangis pada saat ini. Ingin hidup ke dunia. Begitu dia hidup, apa yang dilakukan? Hartanya kalau ada, sedekahkannya semuanya. Nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Nggak ada warisan, nggak ada apa. Sedekahkan semua. Isra Mi'raj bersedekah. Sekolah agama dia sedekahkan. Ada kebunnya akan dia jual. Kemudian sedekahkan kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang tua jompo akan disedekahkannya, habiskannya hartanya. Tetapi apakah bisa? Tidak bisa. Mereka sudah menjalani takdir kehidupan. Di dalam Al-Quran disebutkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Bagaimana engkau bisa kufur kepada Allah padahal dulunya engkau tidak ada. Kemudian kami menghidupkan engkau. Inilah kita hidup di sini. Kemudian kami matikan engkau. Kemudian kami menghidupkan engkau kembali di yaumil mahsyar nanti. Maka kepada Allah lah tempat kembali kita. Itu saja kita renungi. Enggak berani kita macam-macam kepada Allah. Kita ingat aja. Bagaimana kita bisa kufur kepada Allah? Dulu kita tidak ada. Kemudian setelah pada saat ini kita dihidupkan. Nanti kita dimatikan. Setelah dimatikan lagi nanti dihidupkan lagi. Jadi bagaimana kita bisa kufur? Kenapa kita tidak bisa sholat? Padahal di depan mata kita orang mati itu jelas. Baik di luar desa atau di dalam desa. Dulu waktu Isra yang lalu ada saudara-saudara kita mungkin duduk kita bersama. Pada bulan Ramadan yang lalu puasa kita bersama. Tetapi pada hari ini apa mereka masih ada? Enggak ada. Mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Itu aja kita pikirkan. Tengok kiri kanan. Oh dulu sebulan ada. Tengok kampung kita. Dulu sebulan ada. Sekarang enggak ada lagi. Bagaimana dengan saya? Ada enggak Ramadan ini bertemu? Setelah Ramadan hidup enggak saya berjumpa dengan Ramadan yang akan datang? Kalau itu kita renung-renungkan, enggak ada orang yang enggak sholat. Enggak ada. Kalaupun sudah dipikirkannya itu dia tidak sholat, berarti manusianya itu baja hitam lah itu. Baja hitam terbuat dari pajak. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir dalam melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj ini dan juga dalam acara penyambutan bulan suci ini dapat kiranya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Amin. Diberikan kekuatan dan keimanan. Diberikan keringanan dalam melaksanakan sholat. Diberikan keringanan dalam melaksanakan ibadah puasa. Diterima amal ibadah kita dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Sampai nanti di akhir bulan Ramadan benar-benar kita sudah semuanya dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, Bapak dan Ibu. Doa ya. Maka kita akhiri dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala kelalaian kami ya Allah. Kami tahu, kami sadar, kami paham bahwa Engkaulah Allah yang wajib kami sembah, yang wajib kami taati atas segala perintah-Mu, dan wajib kami tinggalkan segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Tapi selama ini ya Allah, kami hidup, terkadang banyak yang Kau wajibkan tapi tidak kami laksanakan. Terkadang banyak yang Kau larang ya Allah, tetapi kami kerjakan ya Allah. Pada malam ini ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan kami ya Allah. Banyak dosa kami, dosa kepadamu, dosa kepada Nabi-Mu, dosa kepada orang tua kami ya Allah. Kami lalai ya Allah terhadap orang tua kami. Terkadang kami bantah apa yang mereka perintahkan. Terkadang kami lalai ya Allah atas apa yang mereka inginkan. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami kepada orang tua kami, bapak kami dan ibu kami yang masih hidup. Panjangkan umur mereka ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal, ampuni dosa mereka ya Allah. Terima amal ibadah mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Wali walidaina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka benar-benar menyayangi kami di masa kecil ya Arhamar Rahimin. Allahumma tawil umurana ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah. Wa wasi' rizqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi qaribana, dengan kebaikan dekatkan kami. Wa ani syarri ab'idna, dan dengan kejahatan jauhkan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat.
وقنا عذاب النار. Hindari kami ya Allah daripada siksa api neraka. Waqina adzaban nar. Hindarkan kami ya Allah daripada siksa kubur. Waqina adzaban nar. Jangan kau masukkan kami ya Allah ke dalam neraka-Mu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seandainya di dalam penyampaian ini ada kata-kata yang salah dan khilaf, mohon kiranya diberikan kemaafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Yazid MAG yang telah memberikan ceramahnya kepada kita semua. Semoga ceramah tadi dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kami juga segenap panitia berterima kasih atas sedekah-sedekah yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dari segala tersebut dari amal jariah bagi kita semua dan ditambah oleh Allah nikmat kepada kita semua. Amin.